Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini pertemuan ketiga kita, yang dimana di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai apa itu komputerisasi akuntansi, lalu mengenal juga apa itu MAYOP. Di pertemuan kedua kita telah belajar tentang menginput data awal perusahaan, dan di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai daftar akun perusahaan jasa, yang dimana kita akan mencoba memasukkan atau membuat akun baru, lalu kita akan melink akun dan memasukkan saldo awal perusahaan. Nah, dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, diberikan kesempatan untuk menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan menu pembuatan daftar akun dengan benar. Yang kedua, diberikan kesempatan mengobservasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, fungsi akun, membuat dan menghapus akun, lalu mengelink akun komputerisasi akuntansi dengan benar. Yang ketiga, diberikan kesempatan untuk berdiskusi agar dapat mengklasifikasikan daftar akun dalam sistem komputerisasi akuntansi dengan teliti. Dan yang terakhir, diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengidentifikasi periode akuntansi yang akan diinput pada komputerisasi akuntansi agar dapat memilih daftar akun yang telah disediakan program aplikasi komputer akuntansi perusahaan jasa dengan teliti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan menu untuk pembuatan daftar akun. Nah, daftar akun atau bagan akun yang bisa kalian lihat yaitu ada menu akun ini adalah suatu rangkaian akun-akun yang dibuat secara sistematis dan teratur sesuai dengan kelompok dan kode akunnya untuk memudahkan pemrosesan data sehingga mudah dilaporkan. Nah, daftar akun dibuat setelah pencatatan data awal perusahaan yang merupakan identitas perusahaan dan kebijakan akuntansi. Pada aplikasi komputer akuntansi MAYOP, ada beberapa menu yang digunakan dalam memproses data akuntansi seperti gambar berikut ini. Di sini bisa kalian lihat ada menu accounts, ada menu banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Semuanya ini ada 8 ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu menu accounts. Menu accounts ini adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan yang fungsinya untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Nah, di menu accounts ini ada beberapa submenunya. Yang biasa kita pakai nanti akan ada account list. Di sini bisa kalian lihat ada account list, yaitu gunanya untuk melihat atau menambah atau mengubah atau menghapus daftar akun-akun pada perusahaan. Jadi nanti ketika kita ingin membuat akun baru atau ingin menghapus atau ingin menambah akun-akun, maka yang kita klik adalah menu accounts, lalu kita klik submenu account list. Selanjutnya yang kedua ada record journal entry yang gunanya untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Yang ketiga, di bawahnya ada transaction journal, yaitu untuk melihat transaksi jurnalnya nanti. Dan yang sering digunakan terakhir di menu account yaitu submenu company data auditor yang gunanya untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan saldo antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Selanjutnya yang kedua ada menu banking, yang dimana menu ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan, beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Nah, pada menu banking ini sama seperti menu accounts, banyak submenunya, yaitu submenu yang pertama ada spend money. Spend money ini gunanya untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha, selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksi yang dicatat dalam spend money ini seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban-beban, dan lain-lain. Submenu yang kedua itu ada receive money, yang dimana gunanya ini untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Tadi kalau spend money itu selain transaksi pelunasan hutang, kalau receive money itu adalah selain pelunasan piutang dari pelanggan.
Transaksi yang dicatat dalam receive money ini seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu ada prepare bank deposit yang gunanya untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Submenu yang selanjutnya, di sampingnya spend money, sebelah kanannya ada bank register. Itu gunanya untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambah transaksi perbankan. Lalu di bawahnya bank register itu ada reconcile account yang artinya itu untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Lalu selanjutnya ada print check yang artinya untuk mencetak cek yang telah dibuat. Dan yang selanjutnya lagi ada transaction journal yang dimana itu untuk melihat transaksi jurnal yang telah dibuat melalui menu banking ini. Lalu yang selanjutnya ada prepare electronic payment, lalu ada print email remittance advice. Kita ke menu selanjutnya yaitu menu sales. Menu sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Di sampingnya sales itu ada menu time billing, yang dimana time billing ini digunakan atau dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Lalu di samping menu time billing ini ada purchase, yang dimana gunanya untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai atau kredit. Jadi kalau sales tadi untuk mencatat penjualan, kalau purchase itu untuk mencatat pembelian, baik itu tunai ataupun kredit. Pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Selanjutnya ada menu payroll. Menu payroll ini dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti jam, per jam, harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya di samping menu payroll ada menu inventory, yang dimana ini dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Yang selanjutnya, yang terakhir pada menu di bagian command center ini ada card file. Card file ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengkelompokkan catatan individu dan perusahaan. Jadi kita dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan, customer, dan pemasok atau supplier, menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Nah, inilah menu-menu yang ada pada command center, yaitu ada 8 menu ya, dari accounts, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai klasifikasi dan pengkodean akun-akun. Yang pertama yaitu ada tipe-tipe akun. Dalam Mayop ini, daftar akun ini dikelompokkan dalam 8 tipe akun, dari kode akun nomor 1 sampai dengan kode akun nomor 9. Nah, pada tampilan PPT yang bisa kalian lihat, itu caranya nanti bisa klik menu account lalu klik submenu account list, maka akan muncul tampilan seperti pada PPT yang kalian lihat sekarang. Nah, yang pertama itu ada di sampingnya all accounts ada aset, yang dimana aset ini memiliki nomor akun 1, liability menduduki nomor akun 2, equity 3, income 4, cost of sales 5, expense 6, other income itu 8, dan other expense itu 9. Yang selanjutnya ada kode akun. Setiap akun memiliki kode 5 digit, yang dimana artinya digit pertama itu yaitu kategori akunnya. Jadi ketika kalian lihat akun dengan nomor akunnya itu kepalanya 1, artinya dia merupakan akun dari aset. Kalau di depannya ada angka 2, berarti dia merupakan akun liability.
Nah, digit kedua sampai kelima itu yaitu nomor ID akun, yang dimana setiap nomor ini bersifat unik dan tidak boleh ada yang sama. Apabila akun yang dibuat memiliki kode yang sama, maka akan muncul kotak dialog notifikasi seperti yang bisa kalian lihat pada tampilan PPT saat ini. Jadi ketika kita ingin membuat akun tapi nomornya sudah terpakai, maka akan ada notifikasi seperti ini, yang dimana kita harus mengganti dulu nih akun yang tidak terpakai dengan nomor akun yang lain agar bisa kita gunakan nomor akun yang benarnya, seperti itu. Selanjutnya ada kelompok akun. Akun pada Mayop ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya akun header yang fungsinya sebagai header atau judulnya. Nilainya ini tidak dapat diposting atau non-postable, jadi tidak dapat diisi saldonya nanti. Akun ini biasanya tercetak dengan huruf tebal, seperti contohnya bisa kalian lihat pada gambar, yaitu akun 3.3000 itu akun equity. Dia tebal kan, dia merupakan headernya atau judulnya. Lalu yang kedua ada akun detail. Akun detail ini berfungsi sebagai child atau anaknya gitu. Nilainya dapat diposting atau postable. Akun ini tercetak dengan huruf biasa. Pada gambar akun detail ini seperti ada retain earning, current year earning, dan historical balancing. Jadi ini merupakan akun-akun yang bisa dimasukkan saldo awalnya nanti. Jadi yang untuk mudah mengingatnya itu akun header adalah seperti judul yang bercetak tebal. Jika akun detail itu tulisannya biasa, hurufnya tidak tebal, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mengedit akun. Pada aplikasi komputer akuntansi Mayop telah disediakan beberapa akun yang bisa digunakan kembali pada data bisnis baru. Akun-akun tersebut dapat disesuaikan dan diedit sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga tidak perlu membuka atau membuat akun baru. Akun yang dapat diedit ini adalah yang pertama, CQ account, bisa kita ubah menjadi cash in bank. Jadi kita tidak perlu untuk mengeklik new lalu menginput cash in bank, tapi kita hanya merubah nama akun CQ account pada aset, yaitu menjadi cash in bank. Yang kedua ada undeposit fund. Itu tuh kita rubah menjadi cash on hand. Tapi jika perusahaan itu tidak ada cash on hand-nya, maka bisa kita rubah juga menjadi petty cash. Sama, undeposit fund itu ada di bagian akun aset. Lalu yang ketiga ada trade debtors, itu bisa kita ubah menjadi account receivable. Dan yang terakhir, trade creditors kita bisa ubah menjadi account payable. Dan yang lainnya kita bisa buat new atau membuat akun baru, seperti itu. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Ini merupakan teori-teori yang Ibu jelaskan melalui video. Selanjutnya kita akan mempraktekkan langsung di Mayopnya bagaimana sih cara memasukkan akun atau membuat akun dan mengganti nama akun, lalu melink akun dan memasukkan saldo awal perusahaan. Sampai bertemu nanti, kita lanjut praktek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.